Di dalam gambar teknik ada beberapa kasus unik yang nanti akan membawa pengaruh terhadap gambar yang harus kita buat. Ya, salah satunya adalah terkait dengan singgungan dan perpotongan. Ya. Jadi ada singgungan antara dua bidang dan ada juga perpotongan antara dua bidang. Jadi kadang ada dua bidang, misalnya satu bidang lurus dan satu bidang lengkung, dua bidang lengkung. Ya. Ini ketika dua bidang itu bertemu, maka akan terjadi sifat dari pertemuan itu, yaitu pertama bersinggungan. Ini terjadi ketika tingkat kemiringan pada titik pertemuan itu memiliki gradien atau tingkat kemiringan yang sama, atau yang kedua adalah perpotongan, ya, di mana pada titik pertemuan kedua bidang tersebut memiliki gradien atau tingkat kemiringan bidang yang berbeda. Ya, jadi itu. Ya, pertama singgungan ketika gradiennya sama, atau perpotongan ketika gradiennya atau bidang kemiringannya berbeda antara dua bidang yang bertemu. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, ketika ada dua pertemuan dua bidang permukaan kurva yang bersinggungan ya, dengan permukaan bidang yang lain ya, bersinggungan, ini maka tidak ada garis, ya, tidak muncul garis di situ. Jadi misalkan ini, perhatikan pada objek ini, ya, ini adalah bidang datar yang ada di atas, kemudian ketemu dengan bidang lengkung. Ya, nanti ketemu lagi dengan bidang vertikal di sini. Nah, pada pertemuan antara bidang yang di atas ini, bidang horizontal dengan lengkungan, pada titik pertemuannya itu memiliki tingkat kemiringan atau gradien yang sama. Ya, oleh karena itu disebut hanya bersinggungan. Begitu juga pada pertemuan antara bidang lengkung ini dengan bidang vertikal yang ada di kanan ini. Ya, ini juga hanya bersinggungan. Oke. Nah, pertemuannya di sini, ini bersinggungan, ini bersinggungan. Nah, ketika kita menggambarkan pandangan depannya seperti ini, kemudian kita lihat dari atas, ya, kan seperti ini. Dari samping kanan akan seperti ini. Pertanyaannya, pada titik singgung di sini, apakah akan muncul garis atau tidak? Ya. Nah, kalau ini kondisinya bersinggungan, maka tidak ada garis. Ya. Ini bersinggungan, ya, di situ tidak ada garis. Ini juga bersinggungan, maka di sini juga tidak ada garis. Oke. Nah, garis terbentuk ketika permukaan kurva berpotongan dengan permukaan bidang. Ya. Nah, di sini ini ada bidang lengkung juga, ketemu dengan bidang rata, ya. Tetapi tingkat kemiringannya berbeda. Ini tingkat kemiringannya horizontal, ini tingkat kemiringannya pada titik pertemuan itu pas vertikal. Ya, begitu juga pada posisi yang ada di sini. Ya. Bidang lengkungnya pada titik pertemuan ini pas memiliki kemiringan horizontal atau rata horizontal, sedangkan bidang yang satunya membentuk bidang vertikal. Oke, sehingga kalau kita lihat dari depan, ya akan kita dapati bentuk tampak depan seperti ini. Nah, pertanyaannya untuk tampak atas dan tampak kanan seperti apa? Nah, karena ini berpotongan, intersect, ya, karena ini berpotongan, maka di sini akan muncul garis. Begitu juga dengan yang di sini, ini juga berpotongan, maka di sini muncul garis. Itu antara singgungan dan perpotongan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya. Oke.
ini bidang horizontal, ketemu dengan lengkung pertama, ketemu lagi dengan lengkung kedua, dan ketemu dengan bidang horizontal kembali. Ini horizontal, ketemu dengan lengkung pertama, ketemu dengan lengkung kedua, kemudian ketemu bidang horizontal lagi. Ya, pertanyaan tentu apakah di sini singgungan atau perpotongan? Ya, anggap di sini singgungan, maka ya di sini tidak akan muncul garis karena di sini bersinggungan, di sini bersinggungan, di sini pun juga bersinggungan. Ya. Sehingga tanpa atasnya tidak ada garis. Nah, sedangkan kalau tampak kanan, ya di sini singgungan, di sini singgungan, di sini singgungan. Nah, tapi di sini ada intersek antara bidang horizontal dengan bidang vertikal. Nah, oleh karena itu, ya intersek atau perpotongan ini digambarkan. Nah, bagaimana kalau ya hampir mirip dengan kasus yang sebelah kiri ini, tetapi antara dua lengkungan ini ternyata masih ketemu dengan satu bidang horizontal. Ya, seperti ini. Jadi bidang ketemu dengan satu bidang vertikal. Ya, ini bidang horizontal, ketemu lengkungan, ketemu dulu dengan bidang vertikal, kemudian ketemu lagi dengan lengkungan dan ketemu bidang horizontal. Oke. Nah, baik, ini adalah pandangan atasnya, ini pandangan samping kanan. Ya, kalau kita perhatikan di sini pada bagian ini ada bidang yang kita sebut dengan limit. Ya, oke, ini yang kanan dulu, yang lebih mudah. Oke. Nah, bidang horizontal di sini ini membentuk limiting element. Ya. Meskipun dilihat dari samping kanan ini tidak kelihatan karena ini bersinggungan dan di sini juga bersinggungan, tetapi ada bidang yang vertikal di sini ini membentuk limiting element, ya, atau elemen batas. Ya. Nah, adanya elemen batas inilah yang kemudian digambarkan di pandangan atas. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana pertemuan antara satu bidang dengan bidang yang lain pada gambar teknik. Apakah membentuk singgungan atau membentuk perpotongan. Oke, ini beberapa contoh. Ya, ini kalau kita lihat dari atas akan seperti ini. Kalau kita lihat dari depan bagaimana? Ya, oke. Di sini ada intersek, ya, ada perpotongan ini. Jadi antara bidang silinder di sini dengan bidang vertikal yang ada di depan ini membentuk intersek. Ya. Oke. Oke, sehingga di sini muncul interseknya atau muncul garis perpotongannya. Oke, kalau kita lihat dari samping kanan, kita akan dapat seperti ini. Ya, ini dengan menggunakan garis meter line, ya, untuk menunjukkan bidang yang ini dengan bidang yang ini pada tampak kanan, Anda buat dengan menggunakan meter line. Seperti ini, kemudian pada bidang kanan, bidang horizontal yang ada di pandangan depan ini dicantumkan untuk di pandangan kanan, ya kita perhatikan di mana posisinya, di mana tingkat ketinggiannya ini harus sejajar. Ya. Kemudian kita dapati inilah bentuknya. Ya. Oke. Jadi untuk objek yang seperti ini, nanti pandangan depannya begini, pandangan atasnya begini, pandangan dari samping kanannya seperti ini.
Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini agak lebar ya, sampai ke diameter terluar. Jadi diameter terluar paling atas dari silinder ini yang digunakan untuk bidang atau balok yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Oke, seperti ini. Nah, sehingga kita dapati ya, ketika kita lihat dari arah depan kan seperti ini ya. Nah, di sini karena ini sifatnya tangensial atau berpotongan, maka tidak akan muncul garis ya. Oleh karena itu di sini juga tidak muncul garis. Kemudian ini intermittennya untuk menunjukkan gambar pandangan depannya ya. Oke, nah seperti ini ya, pandangan depannya ya seperti ini saja. Oke, kemudian ini papan yang ada di depan atau yang ada di samping kanan ini tidak rata, tapi mengerucut, bukan mengerucut ya, membentuk sudut tertentu sehingga sisi yang paling kanan ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan diameter tabung yang ada di kiri. Oke. Baik, di sini adalah titik-titik pertemuannya. Ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan di mana sih garis ini akan berakhir. Ya. Di sini pertemuannya. Di sini pertemuannya. Ya. Sehingga dengan demikian untuk pandangan depannya kita perhatikan di sini. Ya. Ini garis tanpa ini tidak menyentuh sumbu simetri lingkaran, ya, tetapi agak sedikit ke kanan. Ya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini, roda ini. Ya. Ketemu dengan bidang yang ini, bidang silinder ini ketemu dengan ini di titik ini. Ya, ini yang menjadi batas dari garis kemudian ya, ini pandangan kanannya. Oke. Nah, ini pandangan kanan juga ini tidak sampai menyentuh ujung. Ya, kemudian yang bidang yang ini paling kanan ini menjadi batas. Ya. Oke, sehingga seperti ini. Dan ini contoh terakhir. Ya. Kalau ini tidak simetri tetapi agak memutar. Ya. Sama prosesnya, kita perlu lihat dulu di mana titik pertemuannya. Ini menjadi batas dari garis yang ada. Oke, demikian untuk kasus-kasus yang terkait dengan persinggungan ataupun perpotongan dari dua bidang. Ya. Baik, dan ini adalah akhir dari sesi atau modul kelima. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.